Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda, Soleh dan Solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah. Seperti biasa, jangan lupa absen di kolom komentar sertakan nama dan kelasnya masing-masing. Baiklah, kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi bimbingan yang berjudul Tanggung Jawab Siswa, yakni dalam bidang layanan sosial SKKPD Kesadaran Tanggung Jawab Sosial. Nah, tujuan pemberian layanan ini yaitu peserta didik mampu mengetahui dan memahami tentang tanggung jawab diri seorang siswa sesuai dengan jenis kelamin dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menyimak materi, di sini Ibu telah membagi materi ke beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab anak ke orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab guru sekolah. Yang keempat, peran guru sekolah. Yang kelima, peranku di masyarakat. Yang keenam, bagaimana cara bersikap yang benar. Dan yang terakhir adalah macam-macam tanggung jawab. Baik, langsung saja kita mulai. Materi kita yang pertama yaitu tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai perwujudan dan kewajiban. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Kalau menurut Widakdo tahun 1999 menyatakan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk memenuhi kehidupannya. Contoh, di lingkungan keluarga, tanggung jawab ayah adalah memberi nafkah. Tanggung jawab ibu adalah mengatur kebutuhan keluarga, dan anak wajib menghormati dan patuh kepada orang tua. Di lingkungan sekolah, siswa hormat pada guru dan wajib menaati peraturan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk yang bermoral, akan tetapi manusia juga seorang pribadi, dan sebagai makhluk pribadi, manusia perlu mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, angan-angan untuk berbuat ataupun bertindak. Dan sudah tentu, apabila perbuatan dan tindakan tersebut di hadapan orang banyak bisa jadi mengundang kekeliruan dan juga kesalahan. Untuk itu, agar manusia dalam mengisi kehidupannya untuk memperoleh makna, maka atas diri manusia perlu diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga adalah suami istri, ayah ibu, dan anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Satu kenyataan pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya, manusia terikat oleh masyarakat. Jadi wajar apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Secara kodrat dari lahir sampai manusia mati itu memerlukan bantuan dari orang lain. Terlebih lagi pada zaman yang sudah semakin maju. Secara langsung maupun gak langsung, manusia membutuhkan hasil karya dan jasa orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Dan satu kenyataan lagi bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara di suatu negara.
Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia itu terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negaranya. Dan tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia tidak ada dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia dapat mengembangkan dirinya sendiri dengan sarana-sarana yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam di sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya, manusia bertingkah laku dan berbuat. Sudah tentu dalam perbuatannya, manusia membuat banyak kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Sebagai hamba Allah, manusia harus terus bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang salah itu, atau dengan istilah agama, atas segala dosanya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia ibadah sesuai dengan perintah Allah. Apabila tidak beribadah, maka manusia itu harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab anak kepada orang tua. Sudah sewajarnya apabila dalam lingkungan keluarga telah ditanamkan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam porsi yang sewajarnya sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Misal, anak diberikan tugas menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam keluarga seperti menyapu lantai, mencuci piring sehabis makan. Itu adalah merupakan langkah-langkah awal bagi keluarga untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak sebagai anggota keluarga. Nah, ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab atau tugas seorang anak kepada orang tuanya, yaitu yang pertama adalah sayang kepada orang tua. Setiap anak harus menyayangi kedua orang tua yang telah dengan segala daya upaya berjuang membesarkan anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekadar uang dan harta yang diharapkan oleh para orang tua dari anaknya. Namun yang paling utama adalah kesuksesan dan perhatian kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah patuh terhadap orang tua. Orang tua akan sangat senang sekali jika anak-anaknya mau menuruti segala apa yang diinginkan orang tua. Namun yang jelas anak-anak tidak wajib menuruti kemampuan orang tuanya yang melanggar ajaran agama dan melanggar hukum, seperti perintah untuk meninggalkan sholat 5 waktu, melakukan korupsi, mencontek saat ujian, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menjadi anak yang baik. Anak yang baik akan menjadi kebanggaan oleh orang tuanya. Anak yang baik juga akan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah, organisasi, dan sebagainya. Anak yang nakal biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dan bahkan bisa dimusuhi warga di lingkungan jika perilakunya sudah keterlaluan melampaui batas. Yang keempat adalah rajin belajar menimba ilmu. Walaupun tidak cerdas dan mempunyai prestasi yang biasa-biasa aja di sekolah, anak yang tekun belajar tanpa disuruh bisa membuat orang tuanya bangga. Nggak hanya belajar pelajaran sekolah aja, namun juga ilmu yang lainnya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima adalah rajin beribadah dan mendoakan orang tua. Orang tua akan sangat senang sekali jika anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh serta selalu mendoakan kebaikan orang tuanya dimanapun dan kapanpun dirinya berada akan sangat disayang oleh orang tuanya. Doa anak kepada orang tua adalah hal yang sangat penting yang dapat mendatangkan rahmat Allah pada orang tua. Yang keenam adalah selalu siap membantu orang tua. Tanpa diminta, anak yang baik selalu siap sedia memberikan bantuannya kepada orang tua ataupun walinya. Berbagai bentuk pertolongan siap diberikan baik berupa tenaga, uang, waktu, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Namun sebaiknya jangan selalu dipaksakan jika memang menemui kesulitan dan
pada saat membantu orang tua. Yang ketujuh adalah tidak membuat orang tua marah. Anak yang baik harus bisa memahami perasaan orang tuanya sehingga bisa menghindari berbagai hal yang dapat membuat orang tuanya marah. Contoh hal-hal yang dapat membuat orang tua murka atau marah itu adalah seperti bolos sekolah, berbohong, melakukan kenakalan, berbuat kriminal, melanggar perintah agama, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah berupaya menjadi orang yang mandiri. Setiap orang harus bisa menjadi orang yang mandiri ketika memasuki usia dewasa. Akan jauh lebih baik lagi jika mampu meraih kemandirian dan kemapanan sebelum mencapai usia dewasa. Dari mandiri dan mapan, seseorang bisa membahagiakan keluarga kecilnya, orang tua, keluarga besar, bahkan orang banyak di luar keluarganya. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik keluarga. Rahasia keluarga yang tidak pantas diketahui oleh orang lain harus dijaga dengan baik agar keluarga tidak malu karena aibnya diketahui oleh orang banyak. Dalam bersikap dan bertingkah laku pun juga sangat penting untuk selalu berhati-hati agar tidak mencoreng nama baik keluarga. Apa aja sih Bu contohnya? Contohnya yaitu contoh berperilaku yang menciptakan aib keluarga yaitu seperti zina, selingkuh, melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawabku di sekolah. Peran dan tanggung jawabku di sekolah adalah belajar, yang merupakan tugas pokok seorang siswa karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Nah, tugas atau tanggung jawab seorang siswa di sekolah itu dibagi menjadi 5 unsur pokok. Yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Nah, tugas siswa di sekolah itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan, yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, yang ketiga, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan PR jika ada PR. Tugas yang kedua yaitu taat pada peraturan sekolah. Setiap sekolah memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh para siswa demi terciptanya kondisi sekolah yang kondusif, aman, nyaman untuk siswa dalam belajar dan menjalani aktivitas selama di sekolah. Selain itu, tata tertib sekolah juga sebagai patokan dan kontrol perilaku siswa di sekolah. Jika tata tertib dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Yang ketiga adalah hormat dan patuh pada guru. Tugas seorang siswa di sekolah selanjutnya adalah patuh dan hormat kepada guru. Rahmat, barokah, serta manfaat dari sebuah ilmu itu tergantung dari ridhonya guru. Oleh karena itu, jika siswa ingin menjadi siswa yang cerdas, haruslah patuh, taat, dan hormat kepada guru. Yang keempat adalah disiplin. Ada sebuah istilah, kunci meraih sukses adalah disiplin. Istilah ini memiliki makna yang kuat. Jika seseorang memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan sukses. Begitu juga dengan siswa. Jika siswa memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban seluruh siswa. Dengan menjaga nama baik sekolah, maka siswa dan sekolah akan mendapatkan nilai yang positif dari lingkungan masyarakat sekitar. Dan jika siswa dapat memberikan prestasi bagi sekolah, maka akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial atau social awareness adalah cara yang diupayakan individu untuk menganalisa, mengingat, serta menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial, sehingga individu dapat lebih peka terhadap kejadian yang terjadi di sekitar. Selanjutnya adalah peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat.
Peran sosial seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial yang dimilikinya. Sebagai contoh, Yuda di rumah berperan sebagai anak, di sekolah sebagai siswa, dan di masyarakat sebagai ketua Karang Taruna. Yuda dalam kehidupan sehari-harinya melakukan peran-peran sosial yang berbeda-beda. Demikian pula dengan Pak Ahmad. Di rumah berperan sebagai kepala rumah tangga, di kantor sebagai direktur utama, dan di masyarakat sebagai tokoh utama yang disegani. Nah, dari contoh tersebut, sudah tampak perbedaan peran sosial antara Yuda dengan Pak Ahmad dalam proses interaksi sosial. Perbedaan peran tersebut disebabkan oleh masing-masing menyandang status sosial yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses interaksi sosial setiap individu dalam masyarakat itu tidak sama akibat peran sosialnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab di masyarakat. Pelajar tidak boleh lari dari realitas sebagai pemegang kontrol moral dan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin tinggi keilmuan seseorang pelajar, semakin besar pula tanggung jawabnya di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara bersikap yang benar. Cara bersosialisasi itu mudah, cukup dengan percaya diri dan memiliki kemampuan dari diri kita untuk mau berhubungan dengan dunia luar atau dunia yang ada di sekitar kita. Bersikap dalam suatu lingkup sosialisasi adalah hal yang sangat erat, karena dari sikaplah seseorang dapat mengetahui apakah sosok kita itu baik atau tidak. Kesalahan dalam bersikap akan membuat kita dijauhi bahkan diasingkan dari suatu lingkup masyarakat. Tetapi jika kita benar dalam bersikap, maka akan banyak hal positif yang akan datang di antaranya, yaitu dukungan dari masyarakat sekitar untuk kita. Bersikap yang benar dalam bersosialisasi itu juga harus menjaga etika dalam bersikap dan berbicara. Etika dalam bersikap dan berbicara akan sangat menentukan apakah diri kita itu yang sebenarnya. Nah, selain etika, ada lagi yang harus kita perhatikan dalam sosialisasi, yaitu sopan santun. Hampir sama dengan etika, namun hal ini lebih serius, karena jika kita tidak sopan dalam bersosialisasi, maka kita akan mendapat teguran dari orang sekitar kita. Untuk itu, kita harus menjaga sikap yang benar dalam bersosialisasi. Baiklah, kita selesai materinya. Hidup ini akan indah bila kita saling menghargai satu sama lainnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari belajar saling menghargai dengan sebuah akal sempurna yang telah Tuhan berikan. Oke, seperti biasa, Bu Vita akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya adalah kirim foto menarik kalian tentang peran kalian di masyarakat dan di sekolah. Dan untuk link pengumpulannya ada di deskripsi box, kalian bisa cek di situ ada linknya, jangan lupa dikerjakan. Dan ingat, ini foto kalian sendiri, bukan kalian ambil foto orang lain atau ambil dari Google. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama adalah contoh peran kalian di sekolah, dan yang kedua adalah contoh peran kalian di masyarakat. Senang sekali hari ini Bu Miftah dapat sedikit menyampaikan materi tentang tanggung jawab seorang siswa. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada kegiatan hari ini dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.